Kalau di jadwal pemberangkatan KKN kalau tidak salah hari Senin besok ya? Atau tanggal berapa? Tanggal 23 atau tanggal 22? Tanggal 23, Pak. 23 nggih. Oke. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Danang Wijoyanto. Nantinya akan menjadi DPL teman-teman KKN kelompok Kediri 1 kalau tidak salah, lalu Tuban 2, Tuban 10, dan Kendari 1. Yang dari Kendari, Mbak siapa tadi? Sudah ada? Iya Pak, sudah ada. Oke, Mbak Savana nggih. Jadi ini nanti karena Mbak Savana ini hanya satu kelompok di Kendari 1 itu anggotanya satu saja, cuma Mbak Savana. Tadi saya sudah berkoordinasi dengan panitia KKN bahwasanya nanti Mbak Savana bisa bergabung dengan kelompok yang saya DPL-i. Jadi nanti silahkan ikut gabung dengan teman-teman yang di Kediri 1 atau di Tuban 2 atau di Tuban 10. Jadi seperti itu Mbak Savana ya. Jadi tidak KKN sendiri dan juga tidak KKN di desa sendiri, ngoten nggih. Jadi tenang saja, nanti bisa ikut memilih tergantung nanti kebutuhannya kira-kira dengan kompetensinya Mbak Savana yang ahli di bidang desain komunikasi visual, nanti kira-kira yang lebih dibutuhkan di kelompok mana, nanti bisa dianalisis bersama-sama. Itu nggih, Mbak Savana. Iya, Ini baik posisi Pak. Mbak Savana di Kendari atau di Surabaya atau di mana? Di Kendari Pak, di Oh, di Kendari solusinya. nggih. Ya Iya. sudah, nggak apa-apa. Jadi memang KKN kita ini diupayakan daring seperti itu. Jadi KKN-nya daring. Namun meskipun daring, tidak menutup kemungkinan jika sewaktu-waktu nanti jika dibutuhkan koordinasi dengan warga, itu nanti teman-teman juga bisa ke lokasi desa yang sudah dipilih, sudah disepakati untuk dipilih. Gitu. Baik, sebelumnya mohon izin saya tampilkan, mau share screen terkait TOT. Mungkin teman-teman tadi juga sudah membaca, sudah punya bayangan. Di sini saya hanya akan mengulang saja. Barangkali ada hal yang belum jelas. Apakah sudah direkam, Mas, Mbak? Soalnya ini tadi diminta untuk direkam. Sudah Pak. Sampun nggih? Oke. Baik. Jadi untuk KKN Merdeka Belajar, Unesa 2021 sampun saged dipun pirsani share screen saya. Sampun saged Pak. Sampun nggih. Nah, untuk pembukaan nanti DPL dan mahasiswa peserta KKN melakukan pendidikan dan pelatihan secara online. Jadi hari inilah pembukaannya. Jadi dengan platform Google Meet atau Zoom dan direkam lalu diunggah ke channel KKN Unesa, YouTube dan sebagainya itu. Lalu penlat merupakan salah satu aspek penilaian KKN dan itu pun setara dengan UTS. Jadi jika ada salah satu anggota yang hari ini tidak bisa masuk atau tidak bisa ikut, maka akan berpengaruh pada nilai KKN teman-teman semuanya. Jadi diupayakan saling mengingatkan karena ini adalah kerja kelompok,
ya kalau bisa nilainya bagus semua. Seperti itu, termasuk keaktifan kawan-kawan semuanya, saling mengingatkan seperti itu. Lalu mahasiswa yang tidak ikut penlat KKN dicatat oleh DPL untuk ditindaklanjuti dalam pemberian nilai akhir ini tadi. Kira-kira saya juga butuh bantuan ketua kelompok untuk mendata ini, karena saya juga belum begitu hafal. Jadi mohon ketua kelompok juga ikut mendata nggih. Sudah ikut semua atau belum, nanti hasil pendataannya bisa dikirimkan ke saya. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, jadi channel YouTube KKN, mahasiswa dimotivasi untuk melakukan subscribe channel YouTube dengan alamat sebagai berikut. Oke. Lalu mahasiswa juga dimotivasi untuk melakukan follow atau memfollow ke akun Instagram yang sudah dicatat, bisa dilihat sendiri-sendiri nanti. Nah, terkait model KKN Merdeka Belajar, jadi KKN Merdeka Belajar 1 semester ini dilaksanakan dalam jangka waktu 1 semester, teman-teman. Jadi kemarin juga sempat disinggung bahwa kalau bisa ada sebuah integrasi antara mata kuliah yang teman-teman program di semester ini. Jadi nanti kami DPL akan berusaha juga untuk melobi para dosen yang mengajar teman-teman yang saat ini sedang KKN. Jadi lebih fleksibel seperti itu. Dan kalau bisa terkait penugasan lalu bahan-bahan laporan itu nanti mata kuliah tersebut diupayakan mengambil dari kegiatan KKN tersebut. Jadi misalkan desain komunikasi visual, salah satunya mata kuliahnya apa, Mbak? Desain web, Pak. Desain web. Nah, misalkan nanti dalam KKN ini membutuhkan desain web, misalkan kita membuatkan web sekolahan, misalkan, atau mendesainkan web sekolahan tertentu. Nah, untuk terkait tugas-tugasnya itu akan menyesuaikan dengan KKN. Seperti itu, salah satunya. Nah, ini kemarin diminta semua mata kuliah diusahakan berintegrasi dengan KKN, seperti itu. Kalau misalkan di Jawa, di Prodi Pendidikan Bahasa Jawa, angkatan 2018 ini program apa saja? Linguistik terapan misalkan, lalu sastra anak. Nah, itu nanti sebisa mungkin penugasannya, perkuliahannya juga diambilkan dari kegiatan KKN. Jadi teman-teman juga tidak terlalu berat terus mikir KKN wirawiri misalkan seperti itu, dan mikir kuliah juga seperti itu. Mohon maaf agak ngeder ini, bukan karena saya grogi, tidak, karena ini di tempat yang dingin, jadi agak katuen istilah Jawa. Seperti itu nggih bayangannya. Jadi 1 semester full. Nanti juga akan ada pelobian juga dari tim panitia KKN terkait kefleksibelan dosen-dosen yang mengampu mata kuliah di semester ini. Ngoten nggih. Jadi ya mumet nggak apa-apa, mumet, tapi tetap stay cool saja. Dan kalau bisa penugasan di setiap kuliah sekalian kita ambilkan dari materi KKN, seperti itu. Ngoten nggih cara untuk menyiasati agar
tidak terkesan terpisah-pisah seperti itu. Nah, yang kedua adalah tema dari KKN Merdeka Belajar ini adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat akibat dampak COVID-19 melalui yang pertama adalah proyek kemanusiaan, lalu kegiatan kewirausahaan, yang ketiga program proyek di desa, asistensi mengajar di satuan pendidikan, lalu proyek independen, itu yang terakhir. Jadi nanti kita di sini yang saya DPL ada 3 kelompok jadinya ya. Karena Mbak Savana tadi ya, Mbak Savana bisa ngikut ke salah satu kelompok, maka ada 3 kelompok. Nah, di sini satu kelompok KKN hanya memilih salah satu tematik saja. Jadi silahkan nanti di desa tertentu atau di kota tertentu kalian memilih desa mana yang memiliki masalah terkait dengan akibat dampak COVID-19. Nah, kiranya jika teman-teman sudah menganalisis masalah, kok kemudian yang menonjol adalah kegiatan kewirausahaan misalkan. Di sini banyak pengusaha-pengusaha atau UMKM yang terkendala terkait dengan dampak COVID-19, maka saya akan memilih kegiatan kewirausahaan misalkan. Jadi nanti satu kelompok memilih satu tema saja. Seperti itu nggih. Lalu untuk yang asistensi mengajar di satuan pendidikan, di sini kita mungkin dibingungkan atau dibentrokkan dengan PLP mungkin. Jadi perbedaan asistensi mengajar dengan PLP atau PPL kalau dulu itu, kalau yang di ranah KKN ini kalian tidak mengajar. Lalu gurunya pun juga tidak diminta untuk membimbing kalian. Kalau di PLP kan ada guru pamong seperti itu kan. Kalau di PLP kan ada guru pamong, lalu kita dibimbing oleh guru pamong tersebut, lalu kita juga praktik mengajar dan dikoreksi oleh guru pamong tersebut. Kalau di PLP seperti itu. Namun kalau di KKN yang dimaksud asistensi di sini adalah kita membantu guru. Misalkan tidak hanya guru saja, permasalahan yang ada di sekolah. Misalkan kok tadi punya web tapi webnya mati, misalkan. Kira-kira untuk menghidupkan bagaimana ya? Misalkan di sini ada Mbak Savana yang mungkin memprogram atau kuliah tentang desain web. Itu bisa menjalankan salah satu programnya di asistensi mengajar terkait optimalisasi web sekolahan dengan cara mendesain yang lebih menarik misalkan. Nah, seperti itu. Jadi mengajar di sini bukan kok dalam pembelajaran saja, namun juga terkait dengan manajemen yang ada di sekolah. Mengajar juga boleh, namun di sini terkait dengan masalah guru, masalah yang ada yang ditemukan oleh guru-guru. Misalkan guru tertentu terkendala terkait media pembelajaran. Kita bisa membantu cara membuat media pembelajaran yang bagus itu seperti apa sih? Atau malah kalau memungkinkan ya kita buatkan media pembelajarannya. Ngoten nggih perbedaannya ya terkait dengan asistensi mengajar di satuan pendidikan. Tidak hanya masalah pendidikan saja, tetapi juga terkait dengan manajemen yang ada di sekolah. Tuh, satu kelompok, jadi nanti memilih satu
tema saja dari kelima, memilih yang proyek kemanusiaan, kegiatan kewirausahaan, program proyek di desa, asistensi pengajar, atau proyek independen. Dan dilaksanakan secara kolaboratif atau kelompok. Satu kelompok itu memilih atau menentukan satu desa untuk dijadikan mitra. Oh, nggih, ngoten nggih. Jadi nanti silahkan sambil memilih desa sebelum menentukan desa mitra yang akan kalian tempati itu juga dianalisis untuk terkait perizinan agar mudah. Saya sarankan desa yang dipilih itu adalah desa salah satu yang mungkin salah satu anggota kelompok. Jadi ketika melobi, ketika minta izin itu lebih enak seperti itu. Namun juga tidak mengurangi bahwasanya desa tersebut memiliki masalah apa seperti itu. Dan DPL dan mahasiswa menentukan desa saat penlat. Nah, kemungkinan nanti penlat yang kedua nanti akan kita diskusikan bersama sudah menentukan desa mana seperti itu. Nah, hari ini mungkin juga sambil dijadikan bayangan, sambil dijadikan bekal, kira-kira gambaran desa mana yang akan dipilih seperti itu. Mohon maaf. Ini 3 sebo lalu hujan, nggak ketampon. Dari sini ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan, kawan-kawan? Dari tampilan slide yang pertama, jadi inilah kira-kira nanti kedepannya seperti ini. Poin pertama tidak ada masalah ya. Sementara belum. Saya lanjutkan ya. Monggo, Pak. Oke. Nah, jadwal KKN, nah ini terkait jadwalnya. TOT kemarin para dosen 19 Februari, DPL dan koordinator DPL, penlat hari ini, DPL dan mahasiswa, penlat 27 Februari, DPL dan mahasiswa, pemberangkatannya 23 Februari 2021. Jadi sebelum tanggal 23 Februari nanti teman-teman diminta untuk sudah menentukan desa mana yang akan dijadikan mitra, seperti itu nggih. Nah, untuk supervisi tanggal 12 sampai 16 April, Monef KKN tanggal 24 sampai 28 Mei, lalu seminar hasil KKN tanggal 14 Juni. Kemungkinan besar nanti akan dilaksanakan secara daring, ataupun kalau tidak memungkinkan secara daring juga bisa langsung ke desa masing-masing seperti itu. Namun tetap sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, ini terkait pendidikan dan pelatihannya. Yang pertama, mahasiswa dan DPL melakukan penlat secara online. Penlat mahasiswa dilakukan 2 kali. Yang pertama adalah menyusun proposal program bersama DPL. Yang kedua, menyusun logbook kegiatan tanggal 23 sampai 15 Juni. Jadi teman-teman nanti kira-kira akan diberikan sosialisasi terkait penggunaan SIM KKN. Seperti itu. Jadi logbook nanti akan selalu diunggah di SIM KKN kawan-kawan semua. Jadi setiap hari kegiatan teman-teman apa itu nanti akan harus dilaporkan di SIM KKN untuk menyusun logbook itu.
Yang keempat, menyusun materi program yang akan dilaksanakan nanti. Lalu revisi proposal dikumpulkan pada penlat kedua dan diunggah ke SIM KKN. Jadi penlat yang kedua tanggal 27 nanti proposal sudah jadi. Betul nggih? Jadi hari ini silahkan berdiskusi. Nanti kalau misalkan perlu diskusi dengan saya di setiap kelompok, nge-zoom-nya nggak harus bareng seperti ini karena ini masih umum, saya buat bareng saja. Namun terkait dengan program, nanti silahkan jika ingin mengundang untuk mengajak diskusi saya persilahkan sendiri per kelompok sendiri-sendiri. Lalu proposal dikumpulkan pada penlat kedua dan diunggah ke sudah. Mahasiswa menerima topi KKN, spanduk dan umbul-umbul. Pendistribusiannya masih dipikirkan. Kira-kira nanti juga dipaketkan. Jadi gambarannya dari kelima tema tadi kalian harus memilih salah satu yang sesuai dengan masalah desa kemitraan tersebut. Dari tema tersebut, maka kalian harus menyusun program-program. Dari tema akan dikembangkan menjadi sebuah program. Misalkan program apa? Literasi. Itu program literasi. Dari satu program itu memiliki kegiatan. Ya. Pasti seperti itu. Program literasi kegiatannya nanti akan seperti apa? 1, 2, 3, 4, 5. Begitu juga nanti program kewirausahaan misalkan. Jadi dari tema dikembangkan menjadi program. Agar program tersebut berhasil harus melaksanakan kegiatan apa. Di pola pikirnya, pola nalarnya nanti seperti itu. Penerimaan mahasiswa memulai KKN di tempat masing-masing. Oke, tidak ada masalah. Mahasiswa mengenakan jaket alma mater dan pakaian rapi dalam kegiatan KKN. Bisa melakukan koordinasi sesama kelompok dengan mengikuti protokol kesehatan. Bisa bertegur sapa dengan pihak yang berwenang juga dengan mengikuti protokol kesehatan. Jadi nanti meskipun KKN ini daring, tidak menutup kemungkinan kawan-kawan nanti juga terjun langsung jika tidak dimungkinkan secara daring. Namun meskipun seperti itu, kawan-kawan ketika terjun langsung juga jangan bergerombol. Ya. Misalkan koordinasi dengan salah satu perangkat, itu nggak perlu semuanya ikut. Betul nggih? Tidak perlu jumlahnya 15 itu langsung geruduk balai desa gitu, jangan. Jadi cukup perwakilan saja. Kalau misalkan koordinasi dengan yang lain, gantian, yang koordinasi gantian, seperti itu. Agar kesannya tidak gerombolan atau geruduk seperti itu. Terkait base camp, kita nanti akan nginep, ngoten nggih. Kemungkinan pertanyaan dari kawan-kawan seperti itu. Nah, terkait dengan nginep atau tidaknya itu pun juga kondisional saja. Namun diupayakan dalam satu desa tersebut ada sebuah base camp seperti itu untuk melakukan koordinasi. Nah, akan lebih bagus lagi base camp tersebut adalah rumah dari salah satu anggota kelompok kalian, itu lebih bagus. Jadi tidak sungkan dengan warga sekitar. Lalu kalau misalkan tidak memungkinkan, tidak ada yang tinggal di desa kemitraan tersebut, ya nanti silahkan kita izin ke siapa, seperti itu. Betul nggih? Nah, untuk pelaksanaan program mahasiswa di lokasi selama 23 Februari sampai 15 Juni.
mahasiswa melakukan koordinasi dengan Kades, staf, dan tokoh masyarakat untuk menyampaikan program dengan memperhatikan tata krama dan protokol kesehatan. Tata krama lebih utama nggih, diutamakan. Jadi di sini nanti teman-teman harus nek jawabannya adab asor, rendah hati. Jadi teman-teman di sini istilahnya apa ya, belajar ke para masyarakat. Jadi jangan sampai meskipun kita ini lebih tahu, meskipun kita ini lebih mengerti, lebih pintar istilahnya, tapi jangan sampai menunjukkan kepintaran kita agar kita tidak terkesan sombong seperti itu saja. Pokoknya jangan sampai menunjukkan sikap sombong atau sok seperti itu, nggih. Jadi tata kramanya ketika sudah di masyarakat harus sudah dijaga. Lalu mahasiswa melaksanakan program dan mengunggah logbook dan foto kegiatan di SIM KKN setiap hari. Ya. Lalu setiap kelompok akan diberi nomor akun untuk masuk ke SIM KKN. Dosen membimbing mahasiswa secara online di SIM KKN melalui akun SSO dan mengisi kolom saran DPL. Kalau misalkan di SIM KKN tidak nyaman, ya konsultasinya bisa secara japri atau lewat di WA group, tidak masalah. Mahasiswa melaksanakan program sesuai program yang telah disusun bersama dengan DPL. Nanti untuk penyusunan program silahkan nanti jika sudah diskusi dengan teman-teman atau nanti juga diskusi bareng dengan saya juga tidak apa-apa. Baru dieksekusi seperti itu. Nanti pelaksanaan programnya, penyusunan programnya kita diskusikan bersama sesuai dengan masalah yang ada di desa. Nah, gambaran program pelaksanaan proyek kemanusiaan salah satunya adalah mitigasi bencana. Kalau sekarang sedang usum ya, marak usum. Kalau di Kediri, di Tuban, kira-kira ada yang tertimpa bencana, itu bisa melaksanakan salah satu program yaitu mitigasi bencana. Jadi temanya yang pertama adalah ini proyek kemanusiaan. Salah satu programnya adalah mitigasi bencana. Lalu kegiatannya bisa mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik mitigasi bencana. Ini lebih ke edukasi. Lalu mengurangi risiko bencana alam yang merupakan serangkaian peristiwa bencana yang disebabkan oleh faktor alam. Jadi mengurangi resiko. Kalau mengurangi resiko itu mungkin ya bisa saja menanam pohon atau sebagainya. Mengurangi resiko bencana sosial merupakan suatu bencana yang diakibatkan oleh manusia seperti konflik sosial, penyakit masyarakat, dan teror. Ini salah satunya. Lalu bisa juga terkait dengan patologi sosial. Patologi sosial di sini adalah penyakit sosial. Jadi kita memberantas penyakit sosial. Jadi mengembangkan pengetahuan, keterampilan penyakit sosial, dan melakukan sosialisasi dampak dan bahaya penyakit sosial. Jadi di sini meliputi psikologikal variabel, sifat pembantah, susah diatur, merasa kurang dihargai. Biasanya anak-anak yang ada di daerah marginal seperti itu biasanya. Anak-anak kecil sekarang itu kan juga sudah senang sekali membantah, ngoten nggih. Nah, ini bagaimana cara Anda untuk menanggulangi seperti ini? Bisa pembiasaan, bisa edukasi, dan sebagainya. School performance, yaitu anak yang bermasalah di sekolah dengan tingkah lakunya pembolos, misalkan. Nah, ini berarti asistensi
bisa juga ini bisa masuk ke dalam asistensi pengajaran tadi juga bisa. Home adjustment, kurang interaksi dengan orang tua dan saudara, kurang disiplin dan pengawasan, kabur dari rumah. Jadi kita apa ya, mengembangkan pengetahuan terkait dengan masalah-masalah seperti itu. Drugs and alcohol use atau penggunaan alkohol dan obat, anak yang sudah mulai memakai alkohol, orang tuanya punya riwayat pemakai alkohol. Lalu yang kelima, lingkungan tetangga, di mana lingkungan mudah mempengaruhi anak. Jadi kita menciptakan lingkungan yang positif melalui mungkin bisa pendidikan komunitas, pendidikan kegiatan-kegiatan yang positif. Jadi kegiatan tersebut nanti bisa berlangsung berkelanjutan dan memberikan dampak yang positif. Social adjustment of peers ini terkait dengan pengaruh kekuatan teman sebaya. Pertemanan mempengaruhi perilaku termasuk obat-obatan, bolos, dan kekacauan. Yang ketiga adalah pelayanan sosial, program pelayanan sosial. Ini terkait mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial berbasis praktik dan disiplin akademis, mempromosikan perubahan dan pengembangan sosial, kohesi sosial, pemberdayaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kalau untuk human interest, di sini mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan keberpihakan pada yang lemah. Jadi kalau sosial ini tadi kan salah satu kemanusiaan, ya. Kalau di sini human interest ini terkait dengan kemiskinan, keterbatasan sosial, kesenjangan digital untuk membangkitkan simpati dan empati publik. Jadi bukan kok kita menjual kemiskinan masyarakat di desa tersebut, tidak, tapi tujuan kita adalah desa ini itu banyak yang miskin dan mungkin para pemerintah itu belum tahu. Tugas kita adalah mempublikasikannya. Sekali lagi, bukan kok menjual. Belum di-GoFood-kan lalu kawan-kawan membantu. Bagaimana toh cara mempromosikan di GoFood? Jadi kabeh usaha sing ono ning desa kuwi misalkan didaftarkan GoFood. Nah, itu kan juga salah satu cara untuk promosi juga. Itu gambaran-gambarannya. Pelatihan kewirausahaan. Jadi di sini kawan-kawan nanti bukan kok pematerinya tidak harus kawan-kawan sendiri. Pemateri itu kalau memungkinkan teman-teman sendiri tidak apa-apa. Kalau misalkan kawan-kawan punya kenalan, punya teman yang ahli di bidang masak, terus dijadikan relawan, membantu. Nah, ini teman-teman di sini sebagai mediatornya. Jadi tidak harus semua yang nandangi sampean dewe itu tidak harus. Misalkan kok ada dosen, misalkan dosen kalian dimintai tolong untuk menjadi salah satu pembicara dalam pelatihan, jadi pelatih, itu juga tidak apa-apa. Yang lebih kompeten nanti dimintakan surat tugas ke fakultas. Seperti itu. Tenang saja, tidak mungkin kok nanti minta uang, itu tidak. Cukup surat tugas, nanti bisa dibebankan ke Remon, sing bayari universitas biasanya. Lalu pengembangan sektor-sektor ekonomi mikro. Misalkan di desa tersebut memproduksi apa nih daerah Tuban apa Tuban? Tuban itu welut terkenal dengan sing Tuban iki malah sing tertarik iku ning sing iku lho. Apa jenenge sing mari borong mobil akeh iku lho. Wah, iku potensial banget iku. Potensial sosialnya, maksudnya masalah sosialnya lebih potensial menanggulangi masalah-masalah potensial terkait dengan itu. Ono sing ning kono
Desane Enggak, cedak-cedak ngono tidak ada. Enggak ada, Pak. Gak ada, Pak. Pak. Apa malah oleh apa jenenge? Duwite pisan ya ora apa-apa. Nah, ini kegiatan kewirausahaan, satu laman website untuk satu desa. Nah, ini membuatkan website. Nah, ini kalau sebelumnya belum punya website, dibuatkan website. Itu juga salah satu kegiatan kewirausahaan. Laman ini dapat memunculkan berbagai produk unggulan dari desa lokasi KKN. Tidak hanya usaha saja, mungkin juga ada komunitas-komunitas tertentu terkait industri kreatif. Misalkan di daerah Kediri itu ada banyak ning desamu itu ono apa ya? Musisi. Nah, saiki kan musisi iki podo apa paceklik ya. Tanggapannya arang banget. Sedangkan di desa tersebut banyak sekali musisi-musisi yang biasanya tanggapan, entah itu musisi tradisional atau musisi modern, itu juga bisa kalian manfaatkan, misalkan diwadahi dalam satu wadah tertentu, lalu membuat konten, dibuatkan promosi, lalu edukasi terkait bagaimana monetisasi di YouTube, bagaimana publisher itu, dan sebagainya. Ada yang dari seni musik di sini. Sendra Tasik mungkin kalau yang dari musik mungkin sangat paham terkait dengan seperti itu. Ada yang dari musik? Tidak ada. Halo, halo. Boten, Pak. Boten nggih? Ya wes, ora apa-apa. Ya, Pak. Nggih. Ini dari jurusan apa saja? Aku ya durung kenalan wisan. Mengko wae karo mlaku wae mengko. Jadi potensi-potensi kawan-kawan, potensi kalian dari jurusan mana itu bisa dimaksimalkan. Aku bisa memberikan sumbangsih. Kompetensi saya itu bisa memberikan sumbangsih apa ya? Misalkan yang bakat nari, yang bakat make up, yang bakat drama, yang bakat apa istilahnya orator atau yang senang orasi itu bisa saling melengkapi seperti itu, bisa menunjang KKN kalian. Jadi terkait seperti itu, produk yang sudah unggul bisa dimasukkan ke sejumlah loka pasar atau marketplace di Indonesia. Selain itu diharapkan akan terbentuk forum-forum kewirausahaan di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten. Pelaporan, nah ini terkait dengan laporan-laporan yang akan kalian susun. Oke, yang akan kalian susun. Laporannya nanti dituangkan dalam bentuk file PDF dan Microsoft Word. Laporan disertai foto-foto kegiatan yang bagus, lalu memakai atribut UNESA, jaket alma mater, dan atau topi. Laporan disusun sebelum mahasiswa melakukan seminar hasil. Laporan ditandatangani oleh Kades dan DPL, nanti bisa dibaca sendiri nggih. Jadi sebisa mungkin foto-foto atau video jangan sampai ada yang potensial untuk digoreng, ya. Jadi misalkan foto-foto ya wis to masih sampean ganteng, masih sampean ayu, sak bisa-bisane gawe masker. Ngoten nggih? Gawe apa jenenge? Protokol kesehatan. Aku ben gak digoreng karo wong-wong sing gak seneng karo sampean, misalkan seperti itu. Tenang wae gawe masker tetep ketok ganteng karo ayune. Itu terkait dengan foto-foto kegiatan. Lalu sistematika proposal, monggo bisa dibaca sendiri. Tidak perlu saya jelaskan. Lalu sistematika laporan juga monggo silahkan dibaca. Nah, untuk seminar hasil KKN
dilaksanakan secara online pada 14 Juni. Kalian menyeminarkan apa yang kalian lakukan. Hasilnya itu seperti apa. Mahasiswa menyusun artikel atau ringkasan hasil KKN. Panjang artikelnya tidak begitu panjang, 5-7 halaman, disertai foto yang mendukung. Seminar bersama DPL bisa melibatkan mitra dampingan. Mahasiswa juga wajib mengakomodir masukan dari peserta seminar. Peserta seminar di sini berarti ya masyarakat itu tadi. Misalkan ada masukan, berarti ya tolong diakomodir jika itu memungkinkan untuk dilaksanakan. Artikel berisi pendahuluan, hasil pelaksanaan, rekomendasi, atau tindak lanjut kegiatan KKN di gelombang selanjutnya. Penutup yang berisi simpulan dan saran. Oke, tidak ada masalah. Hadiah. Nah, di sini akan ada hadiah untuk kelompok-kelompok yang bagus nanti. Jadi kawan-kawan tenang. Meskipun ini KKN, jadi nanti akan dilombakan di kelompok-kelompok KKN yang serentak dilakukan bersama ini nanti akan dilombakan bersama, dicari kelompok yang terbaik, nanti jika terbaik akan mendapatkan hadiah. Nah, ini hadiah-hadiahnya. Jadi nanti sebisa mungkin saling mendukung, ya. Jadi misalkan kok kalian membuat akun YouTube untuk desa, misalkan, lalu subscribernya masih sedikit, ya kan? Lalu ya kita menggerakkan semua yang KKN itu sudah 5.000 toh. Itu serentak, ayo subscribe di KB 5.000 langsung. Ayo delok iki KB langsung 5.000 tayangan. Nah, itu kekuatan persaudaraan kita dalam KKN tersebut kompak seperti itu. Jadi yang berangkat KKN ini kan sekitar 5.600-an. Misalkan tontonan, ayo bareng-bareng nonton kontenku, misalkan. Tayangan tok ditengene 5.000, ku 5.000 tayangan. Nonton ya? Bayangannya untuk kita bisa menggerakkan semuanya. Baik, ini nanti bisa dibaca sendiri. Oke, sudah selesai. Lalu tadi juga ada berbagai materi-materi terkait program atau referensi-referensi. Kalau referensi proyek independen, okay, tadi yang terakhir nomor 5 itu kan ada proyek independen kan. Proyek independen ini lebih mengedepankan pada sebuah produk, okay, pada sebuah produk. Produk di sini bisa berwujud produk barang ataupun bukan barang. Kalau di teknik, misalkan ada yang teknik, itu berarti membuat sebuah produk R&D, rancangan dan desain, seperti itu. Bisa juga kalau yang ranahnya humaniora, untuk yang anak-anak sosial, itu juga membuat produk pementasan, misalkan, itu juga bisa. Tadi sudah ada yang membaca ini kemarin, paling tidak ada gambaran lah. Sebelum kita diskusi nanti per kelompok untuk penentuan tema, penentuan desa, dan penentuan program-programnya. Sudah ada salah satu yang membaca? Mohon dibaca bersama-sama nggih nanti nggih, untuk kita jadikan bahan diskusi.
Jadi totalnya ini adalah 18 SKS. SKS kalian ini nanti akan diregani 20 SKS seperti itu. Di KKN kalian ini nanti akan dihargai 20 SKS. Oke. Kalau ini tadi, ini untuk proyek independen ini lebih ke jurusan yang sudah melaksanakan, yang sudah mendahului ini adalah jurusan PLB dan jurusan ekonomi kalau tidak salah. Ada yang dari ekonomi atau PLB? Tidak ada. Oke, tidak ada. Tidak ada, Pak. Ya udah. Karena KKN mereka, teman-teman yang ekonomi dan PLB itu KKN jurusan, jadi dikoordinir jurusan seperti itu. Monggo nanti kalau misalkan ingin membuat proyek independen juga tidak apa-apa. Boleh dibaca. Nah ini referensi asistensi mengajar di satuan pendidikan. Jadi yang harus kalian pahami perbedaan PLP tadi, nggih. Perbedaan PLP dengan asistensi mengajar di satuan pendidikan. Jadi asistensi mengajar di KKN di sini benar kalian masuk dalam sekolah tertentu, baik boleh di PAUD, boleh di TK, boleh di SD, boleh di SMP atau SMA bahkan. Nah, di sini sifat kalian adalah membantu untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekolahan tersebut. Kalau misalkan di sekolahan tersebut tidak begitu banyak masalah, ya kamu jangan memasuki sekolah tersebut. Betul nggih? Jadi masuklah dalam sekolahan yang kemungkinan besar di situ banyak masalah. Nah, kalian di situ adalah membantu untuk menyelesaikan masalah. Nah, masalah di sekolahan itu tidak hanya masalah pembelajaran saja, namun juga masalah terkait dengan manajemen, terkait administrasi, itu pun juga jadi salah satu bahan untuk kalian asisteni. Jadi kalian mengasisteni guru, bisa mengasisteni TU, bisa mengasisteni tukang kebunnya misalkan. Tidak masalah. Tidak masalah. Jadi sekali lagi asistensi mengajar di sini guru tidak diminta untuk membimbing kalian. Oke. Itu perbedaan yang mendasar antara PLP dan asistensi mengajar. Jadi di sini kalian menawarkan diri apa yang bisa saya bantu untuk masalah-masalah yang ada di sekolahan ini. Seperti itu. Jadi sebelumnya ya kalian sudah apa istilahnya observasi lah. Observasi dulu. Oke. Terkait asistensi ini rasionalnya hak belajar ini bla. Mampu mengidentifikasi kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Mampu mengidentifikasi permasalahan sosial. Hanya formalitas saja. Intinya ngoten nggih. Intinya seperti itu. Misalkan di sekolah tersebut ada alat musik, tapi tidak ada pelatihnya. Anak-anak tidak bisa mengembangkan bakatnya. Kalian bisa masuk, bisa membantu. Misalkan di kelompok tersebut tidak bakat, nggak ono sing paham banget untuk babakan musik. Kok kalian punya teman bisa dijadikan relawan, bisa membantu, itu kalian juga bisa. Jadi sekali lagi tidak harus yang nandangi sebagai pemateri, pelatih, itu kalian sendiri tidak harus. Kalau kalian sendiri ya boleh, tapi tidak harus. Jadi sifatnya di sini kalian lebih ke menjadi mediator penghubung. Kok kue duwe kenalan,
dikenalke. Oh iki lho Pak, aku duwe kenalan sing iso ngewangi iki, coba engko tak rembuke mbok menawa iso ngewangi. Itu ada negosiasi-negosiasi, kalian bisa bisa belajar masalah sosial terkait negosiasi seperti itu. Ngoten nggih gambarannya nggih, pola pikirnya kalian tidak harus sing dadani, tidak harus sing ngadepi langsung, tapi kalian sebagai pemecah masalah. Pemecah masalah tidak harus nandangi, tapi juga sebagai penghubung. Oke, kegiatannya ini kegiatan asistensi membantu mengajar di satuan pendidikan, membantu membuat media pembelajaran, membantu manajemen persekolahan. Monggo, mbok menawa ana sing duwe kenalan kepala sekolah atau mungkin juga tanggane guru, kok guru kuwi membina apa jenenge sambat ana masalah apa diceritake. Nah, itu mungkin awakmu iso mlebu di sekolahan tersebut yang mungkin banyak masalah. Berarti sing kok pilih ya memilih tema asistensi yang ada di sekolah tadi, asistensi mengajar. Oke. Nah, ini pelaksanaan kegiatan mengajar di desa. Mungkin kalian juga bisa mendirikan mengajar di desa. Di sini jadi kalian apa ya istilahnya buka les-lesan, bisa juga buka opo sanggar, mungkin sing koyok yang saya kenal mungkin teman-teman yang dari Jawa kayak Ropiah dan kayak Putri, mungkin dia paham make up, ya, silahkan sambil ngelesi carane make up sing apik ki ngene lho, misalkan carane nari sing apik ke pengajar di desa itu tadi. Yang kalian sasar SD monggo, PAUD monggo. Salah satu program-programnya, program Taman Bacaan Masyarakat, program pemberantasan buta aksara. Karena di desa tersebut banyak yang buta aksara, wong-wong tua itu mau sing rata-rata gak iso maca, silakan bisa dibantu. Intinya mengajar. Dan di sini kalian juga tidak apa sih? Tidak menutup kemungkinan kalian mencari para relawan, bahkan program kalian, Oh, mbok menawa kok ning desa kuwi ono bocah lulusan seni tari. Oh, ayo dijak gabung, melok ngewangi. Tidak apa-apa, Pak. Jadi nanti ning desa liya mbok menawa buka sampai jadi buka apa ya istilahnya, membuka pendaftaran untuk menjadi volunteer atau relawan untuk pekerja sosial itu tadi. Jadi meskipun kalian nanti sudah tidak KKN lagi di situ, jadi program suara saya masih bisa didengarkan? Masih, Bapak. Bapak. Oke. Share screen-nya juga masih bisa ya? Kok ketoknya kayak metu gitu. PT-nya bisa dibaca? Keluar Bapak screen-nya. Oh, keluar itu maksudnya keluar tidak bisa dibaca atau
Belum atau muncul, Mbak. kelihatan? Oh, belum muncul. Berarti keluar. Jadi nanti misalkan kalian ingin membuat desa budaya, misalkan desa budaya, silahkan monggo mengonsep desa budaya. Desa tersebut mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi desa budaya. Kayak mau loh, eh, akeh musisi sing apa gak iso tanggapan di era pandemi ini. Dan kamu bisa apa ya, membuat sebuah kegiatan dan itu menghasilkan sesuatu. Misalkan nanti kalau ingin membutuhkan kawan-kawan yang kompeten di bidang seni di daerah Kediri, di daerah Tuban, insya Allah saya ada sedikit kenalan lah, ada sedikit kenalan untuk ikut membantu seperti itu. Karena saya bidangnya di daerah di seni tradisi di Tuban, teman-teman dalang, teman-teman seniman, teman-teman sastrawan lumayan banyak. Insya Allah bisa ikut membantu nanti kalau misalkan dibutuhkan. Oke. Nah, ini tadi proyek di desa. Tadi ada tema salah satunya proyek di desa. Kira-kira proyek di desa itu menyangkut apa saja, programnya apa saja. Gambarannya seperti ini. KKN proyek di desa itu merupakan salah satu bentuk KKN yang dituangkan dalam proyek-proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan ataupun daerah terpencil, baik proyek fisik ataupun non-fisik. Jadi ada yang fisik itu artinya adalah membangun sesuatu. Membangun sesuatu. Kalau non-fisik lebih ke arah SDM-nya, sumber daya manusianya. Ada. Lalu kegiatan KKN ini dilaksanakan dengan bekerja sama dengan aparatur desa, BUMDes, koperasi desa, serta organisasi desa lainnya. Program KKN proyek di desa bertujuan membantu desa dalam mewujudkan kemandirian desa mandiri, sebagai solusi masa depan yang semakin kreatif, inovatif, dan kompetitif. Jadi sebisa mungkin kalian melibatkan Karang Taruna, melibatkan komunitas-komunitas. Nah, neng NU itu ada komunitas ibu-ibu deh itu apa sih ini? Fatayat, iya Fatayat ya. Lek neng Muhammadiyah itu Aisyah. Monggo, itu dirangkul untuk membuat proyek bersama. Di ngomong ke perkara Fatayat, ngomong ke PKK, ngomong ke Aisyah, Dharma Wanita, itu mengko iso mengembangkan women interest di mau diberdayakan. Monggo dirangkul sing bukan arti sebenarnya maksudnya. KKN Unesa proyek di desa. Nah, ini tujuannya pemenuhan hak belajar. Oke, guys, gak perlu. Monggo diwaca dhewe. Kehadiran mahasiswa selama 4 bulan dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya bekerja sama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan. Seperti itu. Membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan Kementerian Desa PDTT. Nah ini maksud saya kalau ada salah satu anggota untuk maksud saya memilih desa, itu kita usahakan kita tahu desa tersebut potensi-potensi masalahnya itu kalian jadi tahu.
Meskipun tidak sepenuhnya semua tahu, tapi paling tidak kalau ada salah satu yang tinggal di desa tersebut kan ngorek-ngoreknya, ngorek itu mengorek, bukan mencoret-coret, mengoreknya itu lebih enak, apalagi kenal dengan salah satu perangkat atau malah mungkin kenal dekat dengan lurahnya. Itu kalau di desa ya, tapi kalau di satuan asistensi, satuan pembelajaran tadi ya berarti ya di sekolah. Sekolahan itu tidak hanya dalam satu sekolahan saja, bisa saja bisa membantu di SD tertentu, bisa juga di PAUD, yang penting dalam lingkup satu desa tersebut. Nonton nggih? Misalkan di desa tersebut ada PAUD iki sepi, mari ngono kok gak menarik misalkan. PAUD kuwi ning bali desa niku cete yo welek misalkan itu kan juga masalah. Mungkin sepinya PAUD itu juga karena fasilitas, mungkin juga karena desain ruangannya, itu juga bisa jadi salah satu masalah yang kemungkinan juga bisa dipecahkan oleh kawan-kawan yang KKN. Ruang lingkupnya ketika proyek di desa itu meliputi pengembangan kapasitas kelompok bidang lingkungan hidup, pengembangan kapasitas kelompok bidang ekonomi atau BUMDes, pengembangan kapasitas kelompok bidang sosial dan budaya. Misalkan kalau bidang sosial budaya ini ya tadi membuat sebuah komunitas tertentu, komunitas copat, komunitas sanggar tari, misalkan komunitas yang ada hubungannya dengan kebudayaan. Pemetaan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Misalkan di desa tersebut ada potensi sumber daya alam yang kemungkinan itu bisa dijual, misalkan. Begitu booming, misalkan ada danau duduk gelombang ya. Telogo lah apa danau sing cilik-cilikan apa embung istilahnya. Kalau di Jawa kan lebih spesifik ada embung atau ada apa ya. Yang penting duduk gelombang wae lah. Kalau embung itu kan semacam apa? Yang oleh alam. Itu juga bisa mungkin dibuat proyek dalam sebuah desa. Atau mungkin ada air terjun atau ada apalah istilahnya sumber daya alam dalam desa tersebut bisa dipotensialkan. Sumber daya manusia, nah ini pemetaan sumber daya manusia ya ini tadi di desa tersebut itu mungkin para perangkat desa itu tidak tahu bahwa di desaku itu ada orang yang ahli tersebut, ada pemusik bisa diberdayakan juga. Untuk tahapannya ini tahap pra-KKN yang proyek di desa ini lebih ke penyusunan proposal tadi ya, menghasil proposal, evaluasi oleh DPL, koordinasi pusat KKN Indonesia dengan lokasi KKNT, menentukan proker 1 semester ke depan, tahap pendidikan dan pelatihan, lalu tahap pelaksanaan lapangan, penerbitan yang itu terkait proyek di desa. Kalian membuat proyek
Kiranya mungkin itu untuk apa ya, menggali ide untuk kalian kemudian diskusikan bersama teman-teman dan saya sebelum menentukan desa mana yang akan kalian pilih. Lalu dengan masalah tersebut kalian memilih tema serta program-program yang akan kalian jalankan. Mungkin kira-kira ada yang ditanyakan teman-teman dari yang Tuban 10, Tuban 2, dan Kediri 1 ya? Mau tanya, Pak. Monggo silakan sharing-sharing saja. Yes. Mau tanya, Pak. Monggo. Mbak Nilam ya. Ya, itu tentang yang Bagaimana pemberangkatan Mbak kan Nilam? pemberangkatan KKN kan dijadwalkan tanggal 23. Nah, pertanyaannya itu sebelum tanggal tersebut, apakah kami harus survei di tempat lokasi terlebih dahulu atau tidak? Terus pertanyaan kedua itu terkait itu saja. ada lagi, Pak. Terkait dana KKN itu sumbernya dari mana ya, Pak? Terima kasih. Kok tidak jelas? Dana KKN, nggih. Iya, dana KKN-nya itu sumbernya dari mana? Ya, itu aja. Sumber dana KKN, baik. Ada yang pertama, apakah survei dulu, atau dan yang kedua adalah sumber dana. Kemarin juga ada yang sempat menyinggung terkait dana. Kalau dana itu setahu saya dana ada sedikit dari universitas, sedikit tapi tidak banyak. Namun meskipun sedikit nanti di sini saya tegaskan lagi bahwa kalian ketika KKN itu tidak harus banyak mengeluarkan uang juga. Mungkin kalian lebih memberdayakan ke jasa kalian. Kalau mungkin di fisiknya, kalau mungkin pembangunan berupa fisik itu akan lebih banyak mengeluarkan biaya, kemungkinan besar. Namun ketika pembangunan itu lebih ke sumber daya manusianya, itu mungkin bisa meminimalisir seperti itu. Biasanya juga bisa disengkuyung atau dicarikan sumber dari kawan-kawan sendiri mungkin, tapi juga jangan sampai memberatkan, jangan sampai memberatkan seperti itu. Ada sebuah kasus juga sebenarnya, di desa tertentu di KKN kemarin itu ada yang meminta pihak desa meminta sumbangan uang untuk membangun apa gitulah, sekitar 2 juta. Nah itu teman-teman juga mohon nanti kalau misalkan ada yang seperti itu, mohon koordinasi dengan DPL karena itu sudah ya lumayan memberatkan lah. Kalau misalkan cuma sedikit bisa terjangkau, itu monggo bisa didiskusikan dengan DPL. Kalau untuk pemberangkatan itu artinya adalah kalian terjun ke desa kalian. Nah, terjunnya di sini monggo kula nuwun nggih. Jadi kalian istilahnya kula nuwun dhisik. Seperti itu. Kula nuwun. Nah, untuk kula nuwunnya itu juga tidak harus semuanya bareng seperti itu. Tidak semuanya harus ikut. Sekali lagi tidak harus semuanya ikut, perwakilan saja. Seperti itu. Jadi bisa mungkin hari kapan ya?
Tanggal 20 hari ini tanggal 20, 22, ya besok lah paling enggak sudah ada gambaran desa mana yang akan kalian jadikan mitra untuk KKN kalian. Tapi kira-kira sudah ada gambaran toh? Sudah ada apa belum? Sejauh ini sih belum diskusi terkait desa tersebut, Pak. Oh, seperti itu. Nah, berarti ya monggo hari ini atau malam ini diskusi bersama dan apa istilahnya? Kemungkinan desa-desanya nanti dan berbagai pertimbangannya silahkan dirangkum, oke? Silahkan dirangkum dan kemungkinan tema yang diambil itu nanti tema apa, yang potensial desa ini potensial itu di tema ini. Oh, kalau desa ini potensial yang di sini. Jadi plus minusnya nanti silahkan dicatat lah. Kalau paling tidak besok pagi, mungkin besok pagi sudah atau siang nggak apa-apa, sudah menentukan, nanti saya bisa ikut masuk ketika proses penentuannya tadi. Jadi sudah ada apa istilahnya ya, berbagai preferensi atau pilihannya. Ada, jangan hanya satu saja pilihannya. Betul nggih? Pertimbangannya jika ada salah satu anggota yang kemungkinan tinggal di salah satu desa tersebut akan lebih memudahkan kalian. Memudahkan untuk masalah base camp atau masalah negosiasi, masalah apapun lah, itu akan lebih memudahkan kalian. Itu sih saran dari saya. Ada yang ditanyakan lagi? Jadi ada 5 tema nggih, ada 5 tema tadi. Monggo. Direnungkan bersama-sama malam ini. Untuk yang Mas Riko nyanyi apa Mas Riko? Suaranya enak. Baik, saya juga ingin tahu dari mana saja. Yang dari Kediri, mana suaranya diketok-ketok wajah iki. Cek, aku yo kenal weruh. Nah, ganteng-ganteng. Oke. Kediri, desa kecamatan ngendi wae niki? Gurah, Pak. Kediri 1. Saya dari Gurah, Pak. Kediri 1. Gurah. Oke. Desa ini Mas? Desa Blimbing. Oke. Mana di Gurahi kota, masuk kota? Kabupaten ya? Masuknya kabupaten, Pak. Masuk kabupaten Kediri. Oke, tapi kelompokmu ini kelompok kota ngono ya? Nggih, Pak. Terus. Oke. Sing kota. Wilis, Pak. Wilda Kediri ndi? Wilis, apa Wilis? Nadifa. Bagian Pak. Wilis ki desa apa kecamatan? Perumahan Kota Kediri.
di Desa Pojok, Oh, Kecamatan kotane Mojosuro. ya. Yo ngono to ngomongke ya kecamatane dhisik aja perumahane dhisik aku lak bingung. Perasaan gak ono desa Wilis, gak ono Matan Wilis. Berarti sing kota iki kemungkinan besar Nadifa. Terus nanti mana? Sopo mana maksudku? Saya kota, Pak. Salsabila, kota Kediri. Iya, Kecamatan Mojoroto. Pundi? Mojoroto. Desanipun? Desa Campurjo. Campurjo. Mojoroto iki cedak terminal kono berarti ya? Campurjo iki barang. Iya, Duduk. agak dekat. Bek ya. Iya, agak Oh ya cedak terminal kono ya. Iya, Pak. Dekat terminal. Nah, iku potensial daerah-daerah terminal, daerah-daerah apa jenenge pusat-pusat pengamen jalanan, masalah terutama sing anak-anak kecil misalkan. Piye iku ngoreke piye monggo. Iku potensial untuk diangkat. Daerah-daerah kono iku. Anak mana? Sing saka kota. Kulo, Pak. Sinten. Mas Riko. Nggih. Nggih. Pundi? Mas Riko pundi? Kecamatan Pesantren, Pak. Kecamatan Pesantren. Nah, pesantren iki daerah Nggih. pondok. Aku mau ngira-ngira. Pondok di Lirboyo. Mboten, Pak. Pesantren ki ngendi to? Pabrik Lah gula. sampean dhisik Nggih, bocah pondok pabrik apa gula. kudu? Pabrik gula Mojo Pabrik gula apa santren, ngendi? Pak. Ngadirejo. Santren. Oh, pabrik gula santren. Nah, monggo iku. Nggih, Pak. Jadi monggo lah. Jadi di apa nek saranku iku mau. Jadi mengoptimalkan kawan-kawan yang ada atau tinggal di desa tersebut agar koordinasinya mudah, lalu untuk apa jenenge ngorek-ngorek jadi sampean yo gak apa ya gak kaku-kaku banget ngono loh. Maksudnya gak gak tegang-tegang banget mergo wis paling gak wis ono Mas Riko iki lho. Wah, sing KKN ki Riko to. Anake sapa to? Anake Pak Ngadiman apa sing walah ya wis anu tak penake wae biasane. Biasane sih. Kan itu salah satu strategi juga toh untuk menyukseskan KKN-mu. Nah, termasuk untuk yang Tuban juga seperti itu. Kalau Tuban tidak ditentukan kecamatannya ya? Apa ditentukan kecamatannya? Apa bebas? Bebas Pak kalau di Tuban. Bebas kan? Monggo milih. Jadi sama-sama dipikirkan. Jadi antara desa, penentuan desa karo tema iku saling berhubungan. Mbuh desane dhisik sing kok tentokne ketika kalian berangkat dari penentuan desa, maka mau tidak mau kalian juga harus sedikit kamu tahu permasalahan yang ada di desa tersebut. Oke, kalau berangkatnya dari penentuan desa. Tapi kalau berangkatnya dari tema, oh aku mengko arep gawe tema iki lho. Kira-kira mengko desa sing pas iku yang mempunyai masalah sesuai dengan tema iki desa ndi yo. Ya saling apa ya? Saling harus tahu di desa tersebut masalahnya apa yang potensial untuk cocok tidaknya menggunakan tema tersebut seperti itu. Jadi kalian harus sama-sama saling paham, saling menghubungkan. Nah, misalkan di gambaran potensial mengembangkan SDM budaya, berarti golek
golek desa sing duwe gamelan umpamane. Golek desa sing duwe gamelan tapi kok gamelan kuwi mau gak begitu urip atau budaya apapun lah. Mocopat ono paguyuban misalkan ono paguyuban mocopat, ono paguyuban ilmu sejati, apa kepercayaan atau paguyuban karaoke dan sebagainya. Tapi itu mau gak begitu banyak memberikan apa ya andil terhadap ekonomi, terhadap kerukunan misalkan, itu bisa dimanfaatkan. Kasih sampean mengko kaya ngono iki mau. Monggo silakan dirembuk bareng kira-kira ngendi dengan kompetensi kalian dan dengan relasi yang kalian punyai masing-masing. Oke. Oh, aku ki duwe kenalan iki lho. Aku ki duwe kenalan pejabat sing ning koperasi, aku ki duwe kenalan apa ya, tukang son sing apik. Dulur-dulurku ki tukang son kabeh misalkan. Oh, dulur-dulurku ki akeh-akeh ning dinas pertanian misalkan. Jadi ini sambil apa ya, menganalisis potensi setiap anggota kelompok. Jadi menganalisis setiap anggota kelompok. Nah, ketika kok analisis kompetensinya itu mau wis paham, misalkan Riko itu ning daerah pabrik gula, oh kenalane iki wong jero pabrik gula. Jadi ngerti nek arep tuku gula murah ki ngerti ngono. Jadi iki sok disalurne langsung, jadi rego pabrik langsung disalurke ning apa produksi, misalkan ono wiraha tertentu sing butuhke gula misalkan ya. Nah, itu kan nek lewat toko apa maneh lewat Belante, itu kan sik regone kan sik ketambah. Oh, si Riko kuwi duwe kenalan wong jero, regane gula kuwi mau langsung rego gula pabrik luwih murah. Nah, itu bisa membantu masalah kebutuhan gula itu mau untuk usaha. Nah, itu gunane saling mengerti. Oh, potensi anggoku ini kayak apa sih? Pasti punya potensi sendiri. Dan saya yakin tidak sama. Semakin tidak sama, semakin bagus. Oh, kenalane wong pemerintah, kenalane wong pesantren misalkan, wong pondokan misalkan. Enggak apa-apa, kalian juga bisa masuk dalam pondok tersebut misalkan. Monggo, itu semua bisa membantu program kalian. Nah, aku mau dengan potensi kalian dan potensi relasi yang kalian miliki itu menjadi dasar untuk penentuan tema sekaligus desa yang akan kalian jadikan mitra. Seperti itu. Ngoten nggih, kira-kira ngono wae. Selanjutnya silakan berdiskusi, silakan rembukan sing gayeng bengi malam mingguan karo pacare dhewe-dhewe ditunda sik lah. Dirembukan demi Unesa satu langkah di depan jari. Diskusi kok membutuhkan pertimbangan, ya monggo iso WA lewat aku, monggo gak apa-apa. Wonten nggih? Wonten ingkang dipun takanaken? Kinten-kinten? Kanggo dokumentasi tak screenshot. Oh, monggo. Sinten? Perkenalkan, nama saya Wisma Hendra dari kelompok Tuban 2. Ini izin bertanya, Pak. Ya, ini kan tahun ini kan mungkin cukup lama juga, sekitar 4 bulan, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini kan di beberapa edaran kemarin tertulis bahwasanya kegiatannya online. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan kan kegiatan-kegiatan itu kebanyakan juga dilaksanakan secara offline langsung ke desanya. Nah, itu kira-kira persentase antara offline sama online-nya itu berapa persen? Atau mungkin dalam
KKN periode ini dibatasi berapa kali tatap muka di desanya tempat kita ber-KKN itu. Karena kan ini waktunya selama 4 bulan. Ya mungkin ada ketentuannya berapa kali gitu Pak. Ya, mohon jawabannya. Terima kasih. Oke. Kalau untuk persen-persenannya ini tidak ada Mas. Dia kondisional saja. Kalau kemarin sih seperti itu. Kalau misalkan apa ya memungkinkan untuk koordinasi lewat daring, misalkan omong-omongane karo Pak Lurah itu lewat Zoom, lewat apa jenis rapat-rapate itu mau memungkinkan lewat daring, itu ya lewat daring. Baik. Seperti itu sih. Jadi tidak ada apa ya aturan tatap mukanya harus minimal berapa atau malah maksimalnya jangan sampai melebihi ini, itu tidak ada kondisional sesuai dengan apa ya kebutuhan yang ada di lapangan seperti itu. Nah, untuk menyiasati survei langsung dan sebagainya dan ini kan juga bentrok kuliah kan, bentrok dengan kuliah juga. Nah itu tadi upaya negosiasi para panitia KKN termasuk DPL untuk dan Kajur kemarin Kajur juga diminta untuk menegosiasi para dosen yang mengajar angkatan 2018 agar lebih fleksibel seperti itu. Tidak usah megang-megang, dan salah satu strateginya itu tadi tugas-tugasnya dihubungkan dengan kegiatan yang ada di KKN. Jadi ada integrasi mata kuliah yang kalian program untuk menunjang KKN seperti itu. Tapi untuk pelaksanaannya nanti bagaimana juga belum tahu, itu kan masih rencana dan masih proses pengusahaan. Semoga saja usaha kita bagus, hasilnya bagus, kalian juga tidak begitu terbebani, imunnya tetap stabil, tidak menurun. Mas G. Mas Mahendra. Terima kasih Pak. Jadi gini Pak, sepemahaman saya untuk KKN periode ini hampir sama dengan KKN di tahun lalu yang 1 bulan itu. Nah, cuma mungkin untuk waktunya diperpanjang gitu. Jadi nanti mungkin kegiatan itu nggak full setiap hari itu kegiatan, mungkin kegiatannya sama seperti tahun lalu. Cuma mungkin nanti jarak harinya itu nanti mungkin yang lebih panjang. Itu ada di mana, Pak? Untuk mensiasati itu semua kan nggak mungkin juga karena kita kan kuliah ya selama 4 bulan ini kan masih kuliah. Iya, monggo diatur mawon, dipun atur mawon. Jadi nanti kan kegiatan kalian kan juga menyesuaikan dengan program yang susun juga toh. Kalau programnya mungkin hanya sebatas edukasi, membuat media pembelajaran kayak gitu kan, misalkan memilih asistensi satuan sekolahan misalkan kan juga nggak harus seterusnya di sekolahan toh. Kalau misalkan guru tersebut entah untuk membuatkan media pembelajaran untuk materi ini, kan kerjanya kerjanya kan juga di rumah. Tapi untuk koordinasi atau galian masalah dengan guru misalkan itu juga tidak harus di sekolah juga. Bisa juga karena penggalian masalah itu melalui telepon atau video call, itu kan juga daring kan, seperti itu. Ketika pelatihan pun juga sama, misalkan guru-guru tuwek ning sekolahan itu pada bingung gak iso gawe media, wis kayak workshop lah
Jadi kok langsung praktek via daring. Kira-kira seperti itu. Jadi intensitas kalian harus ke lapangan itu tetap menyesuaikan juga dengan program dan kegiatan yang akan kalian susun, seperti itu. Ngoten. Mbak Menawi. Oke, Pak, siap. Terima kasih. Dan malih boten wonten. Nek boten wonten saged dipungkasi bisa diakhiri. Monggo nek berkenan menyalakan kamera untuk dokumentasi screenshot karena saya diminta untuk screenshot untuk dilaporkan ke pimpinan. Jika berkenan monggo, kalau tidak ya tidak apa-apa. Sinten ingkang screenshot? Aku apa sampean? Sampun? Tunggal kali 3. Oh, sekiro wes. Tunggal kali 3. Slide pertama. Slide kedua, monggo tunggal kali 3. Pun, matur nembah nuwun. Menawi wonten masalah atau membutuhkan diskusi, membutuhkan masukan, silakan lewat grup saja atau japri, monggo. Insya Allah akan segera saya tanggapi. Mungkin nggih, penlat hari ini dan target-target kita untuk penentuan sisa, penentuan tema besok sudah kita tentukan, dan jangan lupa tanggal 27 Februari itu sudah mengunggah proposalnya. Itu juga dipikirkan bersama. Untuk Mbak Savana, Mbak Savana, Sabana atau Savana, monggo silahkan nanti lapor saja, ikut ke kelompok mana, nanti bisa koordinasi dengan saya. Kemungkinan nanti juga dilihat dulu kira-kira tema yang dipilih setiap kelompok apa. Nanti akan saya pertimbangkan untuk masalah tersebut. Sampun, semanten samping kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.